Shalom jemaat Tuhan. Rubrik kali ini berbicara tentang Harmagedon, salah satu subtopik tentang akhir zaman dalam pembahasan kita tentang serial akhir zaman. Kita mau membahas topik ini karena sebagian orang bingung dengan topik ini. Mari kita berdoa lebih dahulu. Biar Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, dan urapi setiap kami yang menonton dan mendengarkannya, supaya kami dibimbing oleh roh kebenaran dan dibimbing oleh Roh Kudus sehingga kami boleh memahami firman Tuhan dengan benar. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Harmagedon. Kalau kita melihat firman Tuhan, sebenarnya kata Harmagedon terdapat dalam satu ayat dalam Alkitab. Hanya satu ayat dalam Alkitab, yaitu Wahyu 16 ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jangan lupa kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik, di mana di kitab itu ada banyak simbol-simbol, ya, yang harus kita pahami makna simbol itu apa. Sekali lagi, kata Harmagedon hanya terdapat dalam satu ayat nih, Wahyu 16 ayat 16. Di dalam literatur sekte Saksi Yehova, Harmagedon memainkan peranan yang sangat besar. Saudara lihat akan slide ini. The Watchtower artinya menara jaga. Ini adalah terbitan daripada Saksi Yehova. Ya, announcing Jehovah's kingdom, Armageddon. What is it? When will it come? Sekalian, kalau kita melihat selanjutnya, ini adalah salah satu ciri sekte. Yakni mereka senang menonjolkan hal-hal yang dalam Alkitab jarang disebutkan. Jarang disebutkan, itulah yang ditonjolkan. Atau yang artinya banyak orang nggak paham, sehingga itulah yang ditonjolkan, yang senang mereka mainkan di situ. Nah, kalau kita nggak mengerti, kita bisa terpengaruh dan tersesat oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Terus sekalian, nama Harmagedon hanya disebut satu kali dalam Alkitab, yakni Wahyu 16 ayat 16 yang kita sudah baca tadi. Jadi sebenarnya topik ini bukanlah hal yang patut ditonjolkan. Tidak. Bukan hal yang patut ditonjolkan. Kalau orang membentuk atau membangun satu doktrin harus didukung oleh ratusan ayat dalam Alkitab. Kalau cuma satu ayat, hal itu tidak perlu ditonjolkan. Ya, itu kita perlu pahami. Untuk memahaminya, mari kita pelajari lebih dalam lagi. Oke, Charles C. Ryrie, seorang teolog premilenialis. Saudara mungkin bingung, premilenialis, postmillennialism, amillennialism, lain kesempatan kita akan membahasnya. Jadi sementara saudara dengar saja, ada namanya premillennialis. Nah, Charles C. Ryrie adalah seorang teolog dari ajaran itu, paham itu, memaparkan peperangan Harmagedon sebagai berikut. Sebelum pertengahan masa sengsara besar, 3,5 tahun pertama, si Antikris, pemimpin dari Barat, yang masih setia pada perjanjiannya dengan Israel, menyerang dan menaklukkan Mesir. Namun pada saat yang sama, tentara Rusia dari utara akan menyerbu Palestina. Ini kata si Ryrie, ya. Ketika situasinya terasa tidak ada harapan lagi bagi si Antikris dan Israel, sekali lagi, menurut pemahaman premillennialis, Antikris itu belum ada, nanti akan muncul. Ya. Jadi ketika situasi yang terasa tidak ada harapan lagi bagi si Antikris dan Israel, maka Allah akan bertindak secara supranatural untuk menghancurkan tentara Rusia tersebut. Namun kehancuran Rusia itu malah memberi keleluasan bagi si Antikris untuk melanggar perjanjiannya dengan Israel secara bangsa, ya. Dia akan memposisikan dirinya untuk disembah dan berusaha untuk menaklukkan bumi. Sekali lagi, ini adalah ajaran si Ryrie, ya. Namun ketika si Antikris memulai rencananya itu, bangsa-bangsa dari timur akan bersatu dan berusaha untuk menghentikannya.
Mereka berjalan menuju Palestina, kata Sirairi. Cawan hukuman ke-6 akan mengeringkan sungai Efrat. Sungai Efrat. Sehingga mempercepat perjalanan mereka ke tanah perjanjian, yaitu tanah Israel, Kanaan. Sementara itu, pada saat yang sama, si Antikris menanamkan kuasanya secara kuat di Palestina sebagai seorang pemimpin agama dan politis. Tempat pertempuran antara pasukan timur dan barat tersebut adalah di dataran Esdraelon. Nah ini, daerah di sekitar pegunungan Megiddo, dan peperangan itu disebut Harmagedon. Kata Har artinya gunung. Sudah lihat petanya di sini. Nah, kira-kira daerah yang saya kasih panah merah itu. Di situ ada gunung Megiddo, ya. Nah, itu ada tulisan Esdraelon, dataran Esdraelon. Nah, sekitar situlah akan terjadi pertempuran Harmagedon itu. Itu sekali lagi menurut penafsiran Sirairi. Oke. Nah, sekian tahun yang lalu kami pernah diberi kesempatan untuk melakukan semacam Holy Land Tour, dan kami melihat, kata guide kami, itulah Esdraelon, ya, dataran Esdraelon, ya, di mana katanya nanti akan peperangan Harmagedon akan terjadi di situ. Saya ambil ini dari Gunung Tabor, ya, dari Gunung Tabor di Israel. Oke. Nah, dataran yang tadi kita lihat tadi, letaknya sekitar 20 mil sebelah tenggara dari kota Haifa. Dan luasnya sekarang adalah 20 kali 14 mil atau sama dengan 32 kali 22,4 kilometer saja. 32 kali 22,4 kilometer saja. Itu luasnya itu, ya. Nah, menurut Rairi, pada akhir dari sangsara besar, banyak dari topografi bumi akan berubah. Meskipun pertumbuhan itu berpusat di Megiddo, tapi akan meluas sampai 15 mil ke arah Yerusalem. Itu kata si Rairi. Meluas dia. Oke. Di tengah-tengah pertempuran tersebut, Tuhan Yesus akan kembali. Dan bala tentara surgawinya akan menaklukkan tentara bumi. Dia kutip dari Wahyu 19. Sekali lagi ini tafsiran daripada Sirairi. Pada waktu itu akan terjadi pembunuhan besar-besaran. Wahyu 14 ayat 20 dikatakan sampai Wahyu 19. Hasilnya sudah jelas. Binatang itu, si Antikris, akan ditaklukkan dan tentaranya ditangkap. Ia dan nabi palsunya akan dilemparkan ke dalam lautan api untuk mengalami hukuman kekal. Dengan demikian selesailah masa kesengsaraan 7 tahun itu. Oke. Nah, tafsiran Rairi yang ditulis tahun 1982 nampaknya menarik dan telah mempengaruhi banyak pengkhotbah Kristen pada waktu itu. Bahkan mungkin sekarang ini masih ada sebagian pengkhotbah atau teolog atau pengajar di sekolah teologi yang masih berpedoman pada tafsiran Rairi ini. Sekali lagi itu ditulis tahun 1982. Namun setelah melihat perkembangan sejarah, maka tafsiran itu menjadi sangat lemah. Sekarang ini Uni Soviet tidak ada lagi. Sudah lihat collapse of the USSR tahun 1991 collapse ya.
Negara yang pernah besar dan menjadi negara adidaya waktu lalu itu sekarang telah terpecah-pecah menjadi negara Rusia dan negara-negara kecil lainnya. Jadi sekali lagi konteksnya sudah beda. Konteks si Rairi masih waktu menulis masih ada USSR, Uni Soviet itu. Sekarang sudah kolaps. Kolaps tahun 1991, ya. Nah, selain itu, Rairi menafsirkan bahwa si antikris adalah dari barat. Antikris dari barat. Memang pada tahun 1980-an, banyak penganut premilenialis mengatakan bahwa pemimpin masyarakat ekonomi Eropa yaitu MEE adalah antikris yang dari barat itu. Itu tafsiran 1980-an. Jadi antikris adalah pemimpin masyarakat ekonomi Eropa. Ya. Oke. Tapi sekarang MEE sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi MEE. Ya. Mengapa antikris tidak pernah ditafsirkan dari negara Amerika Serikat? Padahal dari negara itulah muncul dan berkembang banyak bidat dan ajaran sesat. Misalnya Christian Science, Saksi Yehova, Mormon, Children of God, Gereja Setan, New Age Movement, dan lain-lain itu munculnya dari Amerika Serikat. Ya, munculnya dari Amerika Serikat. Nah, selain itu ada beberapa kelemahan lain dari tafsiran Rairi. Bagaimana dataran Esdraelon yang luasnya hanya 32 kali 22 km, 22,4 km itu dapat menampung semua tentara dari timur dan barat yang bertempur? Mana bisa? Juga bukankah sifat perang sekarang ini sudah berubah? Tidak perlu berhadap-hadapan lagi. Tidak seperti perang zaman dulu pedang lawan pedang gitu ya. Atau senapan yang dengan senapan panjang itu ya. Sekarang enggak lagi. Cukup dengan tekan tombol, maka hulu-hulu nuklir akan meledak di berbagai tempat. Itu konteks peperangan zaman sekarang ini. Tentara surgawi adalah para malaikat yang bereksistensi roh. Mereka tidak perlu berperang dengan tentara manusia yang bereksistensi fisik, bukan tandingannya. Malaikat Tuhan berperang dengan iblis dan roh-roh jahat. Itu yang Alkitab katakan. Kita bandingkan aja. Tentara Asyur yang berjumlah 185.000 orang itu dibunuh dalam waktu satu malam saja oleh satu malaikat Tuhan yang sangat kuat. Saudara buka dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Jadi sekali lagi tentara sorgawi melawan manusia fisik ya bukan tandingannya lah. Kita perlu pahami itu. Ya. Sebenarnya konteks Wahyu 16 di mana kata Harmagedon ditulis adalah berbicara tentang penumpahan ketujuh cawan murka Allah ke atas penduduk bumi yang berdosa ini. Ini kita perlu paham. Penumpahan ketujuh cawan murka Allah ke atas penduduk bumi yang berdosa ini. Sebagian tulah itu sebenarnya memiliki kemiripan dengan apa yang telah ditimpakan Allah kepada Mesir. Pada waktu Musa disuruh oleh Tuhan untuk menghadap Firaun untuk memimpin umatnya keluar dari tanah perbudakan itu. Di mana Tuhan menumpahkan tulah-tulah semacam bara,
air menjadi darah, gelap gulita, hujan es, dan lain-lain. Ya. Jadi apa yang tertulis dalam Wahyu 16 itu ada kemiripan dengan apa yang ditimpakan Allah kepada Mesir pada waktu lalu. Dalam kitab Keluaran, Allah melalui berbagai tulah yang dijatuhkannya menyatakan diri lebih kuat dibanding Firaun dan para dewa yang disembahnya. Ini kita perlu pahami. Jadi tulah-tulah ke-10 tulah itu yang Tuhan jatuhkan kepada Firaun dan rakyat Mesir, itu sebenarnya ada semacam spiritual realm. Ya, di mana di balik kekuatan Firaun itu ada kuasa-kuasa gelap yang coba melawan kuasa Allah, dan akhirnya mereka dikalahkan. Ya. Sudah pelajari 10 tulah itu. Ya. Oke. Nah, maka dalam Wahyu 16 ini Allah menyatakan kehebatan kuasanya yang melebihi Firaun baru. Misalnya Kaisar Nero dan Domitianus dari Romawi yang menganiaya umat Tuhan waktu itu, abad pertama Masehi. Seorang ahli Alkitab dari Inggris yang bernama F.F. Bruce, seperti yang dikutip oleh J.J. De Hare, berkata, seluk-beluk malapetaka dalam pasal ini adalah simbolis sifatnya. Tetapi semuanya itu menyatakan suatu realita yang dahsyat. Ya. Jadi misalnya, walaupun semua air tidak sungguh-sungguh jadi darah orang mati atau darah yang mengental, namun Allah mendatangkan malapetaka hebat dalam alam semesta ini. Malapetaka hebat dalam alam semesta yang didatangkan oleh Allah. Kita perlu perhatikan amanat teologis dari kelima cawan pertama, yakni Allah dapat menggunakan alam untuk menyatakan dirinya lebih kuat daripada kuasa antikris. Allah dapat menggunakan alam, karena alam diciptakan oleh Allah untuk menyatakan dirinya, diri Allah lebih kuat daripada kuasa antikris yang menganiaya umat Tuhan. Kuasa alam dapat digunakan Allah untuk menggoyang dasar kerajaan-kerajaan manusia yang menentang kerajaan Allah, yang berusaha menganiaya umat Tuhan. Firaun dari Mesir sebagai antikris pada zaman sebelum Masehi telah ditaklukkan oleh kuasa Allah. Namun kekerasan hati manusia yang berdosa begitu kuatnya, sehingga berbagai bencana alam yang terjadi ternyata tidak membuat mereka bertobat. Ada berbagai macam bencana alam. Mereka tidak mencari Tuhan manusia. Manusia tidak mencari Tuhan. Mereka tidak mau bertobat dari dosa mereka. Tetapi respon mereka malah mereka marah kepada Allah. Mereka marah kepada Allah. Ya. Nah, manusia dihanguskan oleh panas teriknya. Dan mereka mengutuki nama Allah yang berkuasa atas bencana-bencana tersebut. Meskipun begitu, mereka tetap tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka dan tidak mau memuji kebesaran Allah. Ini masalahnya dengan manusia yang berdosa. Allah memakai bencana alam untuk membuat manusia bertobat. Ternyata mereka malah mengutuki nama Allah. Ya. Ini suatu hal yang keliru dari manusia yang berdosa. Sikap manusia yang berdosa. Oke.
Cawan keenam ditumpahkan ke atas sungai Efrat yang besar itu, sehingga airnya menjadi kering. Sungai Efrat yang besar itu. Sudah gambar ini. Nah ini, ada di situ tanda panah merah, ada Euphrates River, sungai Efrat. Ya, oke. Ini peta di daerah Irak, ya, dekat Turki sana, ya. Oke. Sungai itu merupakan batas antara kerajaan Romawi dan kerajaan Partia. Ya, coba saudara lihat. Itu yang warna hijau kerajaan Partia. Yang warna ungu itu Romawi. Nah, di situ kira-kira letaknya di negara Irak dan Iran sekarang ini, itu kerajaan Partia, ya. Kerajaan Partia sangat ditakuti oleh orang Romawi, khususnya pasukan berkudanya. Mereka sambil berkuda mereka bisa memanah dengan jitu sekali, tepat sekali sasarannya. Ya, jadi kerajaan Romawi waktu itu sangat takut dengan kerajaan Partia. Ya. Jika sungai besar itu Efrat dikeringkan, maka makin mudahlah bagi pasukan Partia untuk menyerbu kerajaan Romawi. Oke. Namun dalam Wahyu 16 ini terjadi sesuatu yang berbeda. Yakni sesudah pasukan Partia dari timur muncul di perbatasan, sikap kerajaan Romawi sudah menjadi terbuka. Sehingga terjadi koalisi besar di antara mereka. Jadi mereka nggak jadi berperang, maka malah mereka berkoalisi. Yakni mencakup kerajaan Romawi, Partia dan kerajaan lainnya di bawah pimpinan si Antikris. Koalisi itu dipimpin oleh si Antikris. Ya. Koalisi sedunia itu sebenarnya didalangi oleh iblis yang coba berusaha melawan kuasa Allah. Ya. Dituliskan bahwa dari mulut naga, binatang, dan nabi palsu itu yang kita sebut dengan Tritunggal Satanis, setan berusaha menjiplak atau meniru Allah itu Tritunggal. Setan juga mau Tritunggal, yaitu naga, binatang, dan nabi palsu itu. Dikatakan, keluarlah 3 roh najis yang menyerupai katak. Katak yang hidup dalam lumpur adalah lambang dari setan. Sekali lagi ini simbolis ya. Simbolis. Dengan melakukan beberapa keajaiban, ketiga roh najis tersebut berhasil mendirikan koalisi sedunia untuk melawan Allah yang Maha Kuasa di tempat yang bernama Harmagedon. Jadi manusia berkoalisi untuk melawan Allah, Sang Pencipta. Ya. Harmagedon, nama Harmagedon tidaklah terdapat di dalam peta dunia. Karena kata itu bukanlah nama geografis, tapi nama yang menandai peristiwa penting di sejarah perjanjian Allah. Nah, sudah lihat di situ. Ada Megiddo. Ya. Nah, sudah sekalian sudah lihat petanya ya. Jadi nama Harmagedon tidaklah terdapat dalam peta dunia. Kata Harmagedon berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Har Magedon, yang berarti gunung Megiddo. Kata Har itu dari kata gunung, artinya gunung. Yakni menunjuk pada gunung Karmel yang kakinya terbentang dataran dan lembah Megiddo di Esdraelon. Dataran Esdraelon. Sebagai latar belakangnya adalah Gunung Tabor dan Karmel. Nah, daerah ini merupakan bagian jalan raya dari Mesir ke Damaskus. Juga menjadi persimpangan ke Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan daerah Timur Jauh. Ya, lihat di situ saya kasih peta lagi.
Lihat tanda panah merah itu, ada dataran Esdraelon yang merupakan bagian jalan raya dari Mesir ke Damaskus, juga menjadi persimpangan ke Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan daerah Timur Jauh. Sejak zaman kuno sampai zaman Napoleon Bonaparte dari Prancis itu, daerah tersebut sering dipakai sebagai tempat pertempuran besar. Barak dan Deborah mengalahkan Sisera dan kereta kudanya di tempat itu, di dataran Esdraelon itu. Ya. Raja Ahazia yang fasik mati di tempat itu. 2 Raja 9 ayat 27. Raja Yosia yang baik dibunuh oleh Firanecho di tempat itu pula. Kemungkinan juga nama Megiddo dipilih untuk mengingatkan tempat kematian Raja Ahazia yang fasik itu. Ya, tempat kematian Raja Ahazia yang fasik itu. Di daerah itu juga. Ya. Tragedi itu selalu dikenang oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Selalu dikenang oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Ya, Zakaria 12 ayat 11. Pada hari itu akan ada ratapan yang hebat di Yerusalem, seperti ratapan bagi Hadad Rimon, nama bagi dewa Baal, dewa tumbuh-tumbuhan di Kanaan dan Syria, di lembah Megiddo. Ya, daerah yang sama ya, daerah yang sama. Jadi Megiddo dan dataran Esdraelon adalah tempat di mana banyak pertempuran yang penting dan menentukan terjadi dalam sejarah Timur. Kita perlu pahami sekali lagi ya. Jadi Megiddo dan dataran Esdraelon adalah tempat di mana banyak pertempuran yang penting dan menentukan terjadi di dalam sejarah Timur. Sehingga adalah hal yang alamiah jika orang-orang zaman dahulu membayangkan bahwa pertempuran yang terakhir juga akan terjadi di tempat tersebut. Pertempuran yang terakhir juga akan terjadi di tempat tersebut. Karena sejarah, latar belakang sejarah. Banyak pertempuran penting terjadi di situ. Mungkin juga pada zaman yang akan datang, maksudnya akhir zaman, hari kiamat, pertempuran yang terakhir akan terjadi di situ. Jadi, apakah pertempuran Harmagedon di Wahyu 16:16 harus diartikan secara harfiah? Jawabannya tidak perlu. Tuhan melalui rasulnya Yohanes ingin menguatkan iman umatnya yang sedang dianiaya pada waktu itu. Abad pertama Masehi. Umat Tuhan sedang dianiaya oleh kerajaan Romawi. Ya, dianiaya dengan aniaya besar. Ya. Sebagaimana Barak dan Deborah mengalahkan orang-orang Kanaan di mata air di Megiddo. Ini kita perlu perhatikan. Demikian pula para penganiaya umat Tuhan akan ditaklukkan oleh Kristus. Itu maksudnya. Para penganiaya umat Tuhan akan ditaklukkan oleh Kristus. Tuhan sudah lakukan pada masa-masa sebelumnya. Dan Tuhan juga akan melakukannya, membela umatnya dan mengalahkan para penganiaya umat Tuhan. Ya, itu maksudnya. Nah, ini kita perlu pahami. Hal itu sudah terjadi. Tuhan membela umatnya. Sudah terjadi. Sedang terjadi. Dan akan terjadi dalam sejarah kerajaan Allah di dunia ini. Sudah, sedang, dan akan terjadi. Sudah terjadi pada abad pertama. Tuhan membela umatnya dari penganiaya itu.
Sedang terjadi karena di sebagian tempat di dunia ini ada umat yang sedang dianiaya oleh para penganiaya itu, ya, yang coba berusaha memusuhi umat Tuhan. Dan akan terjadi karena Tuhan selalu bela umatnya, ya. Nah, ini kita perlu ingat selalu Wahyu 15 ayat 3. Ya, kita baca sama-sama ya. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah, yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Itulah maksudnya Harmagedon. Tuhan membela umatnya. Ya, itu berupa pengharapan umatnya. Karena Tuhan pasti, Tuhan sudah membela, Tuhan sedang membela, dan Tuhan juga akan membela umatnya dari penindasan segala musuh-musuh yang berusaha memusuhi salib Tuhan dan umatnya. Biarlah kayaknya firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami bisa pelajari. Tuhan tolong supaya kami bisa lebih paham akan firman Tuhan. Kami bersyukur dalam berbagai macam masalah hidup, dalam berbagai macam tantangan hidup, kami tidak sendiri. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus, adalah Tuhan yang hidup, yang sudah balik ke surga dan akan kembali ke dunia untuk kami sebagai umat-Mu. Terima kasih dan terima kasih untuk Roh Kudus yang menolong kami, menghibur kami dan menguatkan kami. Terima kasih untuk para malaikat Tuhan yang melindungi umat-Mu selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami tidak berjuang sendiri, tapi Tuhan menyertai kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.